Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi ekonomi syariah kelompok 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 6. Dalam hal ini kami akan menarasikan terkait model pengelolaan usaha bisnis Busana Muslim Peduli Maslahah berbasis bagi hasil di Watampone. Jadi mana dosen pengajar kita dalam hal ini Profesor Dr. Safarudin SAG MSc. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Saputra. Nama saya Dila Fitri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadiah dan saya Hasniar. Oke guys, mungkin itu perkenalan dari kelompok kami. Stay tune dan selamat menyaksikan. Usaha bisnis busana muslim pertama yaitu toko F3 Hijab. F3 Hijab ini terletak di Pasar Sentral Palaka. F3 Hijab didirikan oleh Ibu Fitri yang berusia 35 tahun. Usaha ini berdiri sejak tahun 2019. F3 Hijab adalah toko yang menyediakan berbagai macam hijab, aksesoris hijab, gamis, mukena, dan berbagai jenis busana muslimah dengan desain yang modis dan sesuai dengan tren masa kini. Meskipun usaha ini relatif kecil, Ibu Fitri ini mempekerjakan 2 karyawan dengan pendapatan per bulan yaitu 500 per bulan. Dalam melakukan perencanaan tujuan jangka panjang, F3 Hijab ini melibatkan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana toko ini dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Beliau juga menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, seperti meningkatkan pangsa pasar dan memasarkan produknya di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Beliau juga mempertimbangkan tren industri dan kebutuhan pelanggan untuk membantu membentuk tujuan jangka panjang. Dalam proses pengembangan produk dan layanan baru, F3 Hijab mulai dengan pemahaman mendalam tentang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam mengelola sumber daya manusia, F3 Hijab selalu menjaga hubungan baik antara karyawan dengan pemilik toko, memberikan biaya konsumsi, dan memberikan bonus jika melebihi target atau di hari-hari tertentu. Dalam toko ini, F3 Hijab atau Ibu Fitri memastikan bahwa harga yang dijual di tokonya sesuai dengan harga yang di pasar. Dalam memasarkan produk, Ibu Fitri mengembangkan strategi pemasaran yang tepat karena menggunakan media sosial. Misalnya, menghasilkan konten yang berfokus pada tren mode muslim terkini atau tip gaya hijab. Dalam mengelola keuangan, Ibu Fitri memprioritaskan pengeluaran untuk pengembangan toko, tetapi juga tetap memastikan bahwa dana yang digunakan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan, Ibu Fitri memberikan pelayanan yang ramah, membantu pelanggan untuk pemilihan ukuran yang diinginkan, dan juga memberikan potongan harga. Kemudian, kelemahan dari F3 Hijab ini yaitu pertama, keterbatasan dana untuk melakukan riset dan pengembangan yang diperlukan untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Adapun kelebihan pengelolaan usaha bisnis busana muslim pada F3 Hijab yaitu mereka berhasil mengembangkan inovasi produk yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan kaum wanita muslim saat ini. F3 Hijab juga efektif dalam mengelola sumber daya manusia
dengan menjalankan aktivitas rutin seperti doa bersama sebelum memulai kerja, serta berdiskusi tentang tren baru dan umpan balik pelanggan. Salah satu keunggulan dalam inovasi produk adalah memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif terkait produk yang sedang tren. Dalam hal pelayanan kepada pelanggan, F3 Hijab berfokus pada mempermudah proses pembelian dan meningkatkan kenyamanan pelanggan, termasuk dengan pengiriman yang lebih cepat dan efisien untuk pesanan online. Kemudian yang kedua, usaha bisnis busana muslim 2, yaitu toko aulia. Di tengah keramaian pasar sentral Pelaka, terdapat sebuah toko kecil yang menjadi favorit para pembeli, yang dimana namanya toko aulia. Usaha ini dimiliki oleh seorang wanita bernama Ibu Fitriani dengan pendidikan terakhir D3. Adapun pengelolaan usaha bisnis muslim pada toko aulia ini tentunya terdapat tujuan jangka panjang. Kemudian, proses perencanaan dilakukan dengan mengusung inovasi terhadap produk di mana motif dari baju harus mengikuti tren pasar agar tidak monoton dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kemudian, di toko aulia ini, dalam pengembangan produk, mereka memfokuskan pada inovasi dan pemahaman tren pasar untuk bersaing, serta memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian dalam pengelolaan usaha toko aulia ini mengutamakan yang namanya kejujuran, karena hal ini penting untuk terciptanya hubungan yang baik antara karyawan dan juga pemilik usaha. Kemudian dalam hal pengelolaan operasional, toko aulia ini sendiri memastikan pasokan bahan baku secara teratur dengan harga yang terjangkau serta konsisten melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk. Dalam memasarkan produk, toko aulia mengutamakan pelayanan yang baik dan ramah sebagai strategi untuk mempertahankan pelanggan. Kemudian, dalam hal keuangan, toko aulia fokus pada pencatatan dan pemasukan dan pengeluaran keuangan saja. Kemudian dilihat dari kelemahan pengelolaan usaha bisnis muslim toko aulia ini, tempat usaha toko aulia memang strategis karena bertempat di pasar Pelaka. Namun, yang menjadi kelemahannya, usaha ini tidak memasarkan produk mereka melalui media sosial karena mereka beranggapan tempatnya sudah strategis. Kemudian, pengelolaan usaha bisnis busana muslim toko aulia ini dalam hal ini tentunya mampu bersaing dengan toko lain dengan melakukan inovasi produk dengan fokus pada pengembangan produk yang mengikuti tren pasar dan memahami kebutuhan konsumen. Toko aulia juga mampu menjaga daya saingnya di pasar. Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Dalam hal ini, toko aulia juga sadar akan pentingnya mengelola keuangan yang baik dengan memantau secara cermat pemasukan dan pengeluaran mereka terdapat menjaga keseimbangan finansial dan menghindari juga yang namanya risiko kerugian. Selanjutnya adalah toko Sahabat Arsila. Nama pemilik tokonya yaitu Rudi, umur 31, tempat tinggalnya di Waituo. Tokonya itu bertempat di BTC. Kemudian awal usaha ini pertama-tama Bapak Rudi mendirikan usaha ini bermula dari istrinya mendirikan usaha menjual pakaian busana muslim untuk perempuan. Kemudian Pak Rudi juga berinisiatif untuk membuat bisnis busana muslim untuk pakaian laki-laki. Pak Rudi kemudian dia coba lagi usaha yang lain dengan membuka usaha ini. Kemudian terkait pencatatan dana, Pak Rudi menggunakan pencatatan manual di mana beliau mencatat pengeluaran dan pemasukannya, dicatat di buku
Jadi pencatatan keuangannya itu kita hitung saja berapa pemasukan dan berapa keuntungan yang dihasilkan. Kemudian untuk supaya tokonya dikenal banyak masyarakat atau pelanggan, yaitu melalui media sosial dan juga dari teman ke teman. Dan cara toko ini mempertahankan pelanggannya yaitu dengan cara melalui kantongan atau paper bag dari setiap orang yang berbelanja di tokonya. Di situ tertera nama toko dan lokasi tokonya. Katanya hal tersebut dijadikan untuk ajang sosialisasi tokonya. Toko ini mempunyai 1 karyawan. Dan cara toko ini supaya karyawannya jujur dalam bekerja, Pak Rudi berkata kalau masalah kepercayaan, kita wawancara satu-satu. Kan setiap bekerja kita diuji dulu sehingga kita bisa tahu karyawan kita jujur dalam bekerja. Kemudian pendapatannya dalam 1 bulan itu tergantung dari pelanggan atau kalau situasi pada bulan suci Ramadan itu kadang 10 atau 20 juta. Kemudian terkait pengelolaan usaha bisnis, kelemahan pengelolaan usaha bisnis ini, usaha ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu usaha ini melakukan pencatatan keuangan secara manual, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dan kurang efisien dan kurangnya tenaga kerja. Hal ini dapat menyulitkan jika mereka mempunyai banyak pelanggan yang berkunjung. Kemudian, terkait kelebihan pengelolaan usaha ini, yaitu usaha ini memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga arah perkembangan usahanya terarah dan fokus. Model pengelolaan usaha bisnis busana muslim. Model pengelolaan dalam Islam melalui 3 busana muslim yang sudah kami wawancarai, yaitu yang pertama F3 Hijab, dan yang kedua Toko Aulia, dan yang ketiga Sahabat Arsila. Dari 3 tokoh tersebut menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Dari ketiga busana muslim tersebut mengutamakan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam menjalankan usahanya. Untuk keadilan, Toko Aulia dan Sahabat Arsila adil dalam pembagian upah gaji terhadap karyawannya. Dan dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya, ketiga usaha tersebut memberikan pelatihan kepada karyawan untuk bekerja dengan totalitas dan konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran. Dari segi operasionalnya, ketiga usaha tersebut berusaha memaksimalkan laba dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Meskipun 2 dari usaha busana muslim ini melakukan pemasaran melalui media sosial, dan 1 di antaranya tidak menerapkannya karena menganggap lokasi mereka sudah strategis. Semua usaha ini menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi fokus utama dengan melibatkan karyawan dalam pelaporan dan memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi perhatian penting dari ketiga busana muslim tersebut. Mereka memastikan kondisi kerja yang aman dan baik bagi para karyawan, termasuk upah yang layak dan bonus pada karyawan yang bekerja dengan totalitas, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan ketiga busana muslim ini juga mengedukasi konsumen dalam memilih dan memahami pakaian yang mereka butuhkan. Sekian dari video kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Safarudin SKMSI dan juga narasumber yang telah berpartisipasi dalam video kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.